Kebanyakan petani mengalami kerugian saat pasca panen. Bukan karena kurangnya lahan, bukan karena teknik menanam yang salah, bahkan bukan karena kualitas tanamannya buruk, tapi halo GoCockers, pernah ngerasa ladang kalian jalan di tempat? Hasil panen segitu-segitu aja, harga nggak naik, bahkan kadang malah rugi. Di video ini, kita bakal bahas kenapa hal itu bisa terjadi. Dan yang paling penting, gimana caranya supaya ladang kalian nggak cuma panen, tapi benar-benar berkembang. Kalau harus ditarik ke satu akar masalah utama, jawabannya, tidak adanya perencanaan pasar sebelum tanam. Banyak petani menanam tanpa pernah benar-benar merencanakan pasar. Mereka fokus di awal, memilih bibit terbaik, merawat tanaman, menjaga kualitas. Tapi satu pertanyaan penting sering terlewat. Siapa yang akan membeli hasil ini? Tidak ada target pembeli, tidak ada kesepakatan harga, dan tidak ada jalur distribusi yang jelas. Semua berjalan tanpa arah. Akibatnya, saat panen datang, petani mulai mencari pembeli, bukan menjual ke yang sudah pasti, tapi ke siapa saja yang tersedia. Dan di posisi itu, mereka tidak punya kendali. Harga bukan mereka yang menentukan, pasar yang menentukan, pembeli yang menentukan, dan seringkali harganya jauh di bawah harapan. Masalahnya tidak berhenti di situ. Karena tanpa perencanaan pasar, petani juga tidak tahu kapan waktu terbaik untuk menanam. Akhirnya, banyak yang panen di waktu bersamaan. Pasar penuh, barang melimpah, dan harga jatuh. Selain kurangnya riset pasar, para petani juga seringkali mengalami masalah yang sering terjadi dan jarang disadari. Panen serempak. Ketika banyak petani menanam komoditas yang sama di waktu yang hampir bersamaan, maka mereka juga akan panen di waktu yang sama. Hasilnya, pasar langsung dibanjiri oleh produk yang sama. Jumlahnya banyak, sangat banyak. Dan ketika pasokan membludak, harga tidak naik, justru jatuh. Bukan karena kualitasnya buruk, bukan karena gagal panen, tapi karena terlalu banyak yang menjual di waktu yang bersamaan. Di titik ini, petani tidak punya banyak pilihan. Hasil panen tidak bisa disimpan lama. Tidak ada gudang, tidak ada pengolahan. Akhirnya, mereka menjual secepat mungkin, dengan harga yang tidak bisa mereka tentukan sendiri. Inilah yang disebut oversupply, kelebihan pasokan. Di banyak kasus, petani tidak punya kendali atas harga hasil panennya sendiri, karena mereka bergantung pada satu pihak, tengkulak. Di satu sisi, tengkulak memang membantu. Mereka datang langsung ke petani. Mereka membeli dalam jumlah besar, dan mereka memudahkan distribusi. Tapi di sisi lain, ketergantungan ini menciptakan masalah besar. Karena saat petani hanya punya satu pembeli, mereka tidak punya pilihan. Hasil panen tidak bisa disimpan lama. Biaya hidup terus berjalan. Dan kebutuhan untuk tanam berikutnya sudah menunggu. Di kondisi seperti ini, petani tidak bisa menawar. Mereka hanya bisa menerima. Harga bukan lagi keputusan petani, tapi keputusan pembeli. Sementara itu, tengkulak punya akses pasar yang lebih luas. Mereka tahu harga di luar sana. Mereka punya jaringan. Dan mereka punya kendali. Disinilah ketimpangan terjadi. Yang bekerja di lahan tidak menentukan harga. Dan akibatnya, petani terus berada di posisi yang sama. Untung tipis, risiko besar, dan ketergantungan yang terus berulang.
Masalah lain yang sering terjadi setelah panen adalah distribusi yang tidak matang. Banyak petani sudah berhasil menanam, sudah berhasil panen, tapi tidak benar-benar merencanakan bagaimana hasil itu sampai ke pasar. Tidak ada tujuan yang jelas, mau dijual kemana, pasar lokal, luar daerah, atau langsung ke konsumen. Akhirnya, setelah panen selesai, mereka baru mulai mencari arah. Masalahnya tidak berhenti di situ, karena distribusi bukan sekedar mengirim barang. Perlu dipikirkan, berapa lama perjalanan, pakai apa pengirimannya, dan bagaimana kondisi produk selama di jalan. Karena banyak hasil pertanian tidak tahan lama. Tanpa penanganan yang tepat, produk bisa rusak bahkan sebelum sampai ke pembeli. Belum lagi soal penyimpanan. Tidak semua petani punya gudang. Tidak semua punya cold storage. Artinya, mereka tidak punya waktu. Harus cepat menjual, dalam kondisi apapun. Dan ketika distribusi tidak direncanakan, risikonya jelas. Produk rusak, kualitas turun, harga ikut jatuh. Pada akhirnya, masalahnya bukan di hasil panen, tapi di bagaimana hasil itu dipindahkan. Karena dalam pertanian, perjalanan setelah panen sama pentingnya dengan proses menanam. Kalau kita tarik semuanya ke satu garis, kerugian petani setelah panen bukan terjadi karena satu hal, tapi karena rangkaian kesalahan yang saling terhubung. Tidak adanya perencanaan pasar, ketergantungan pada tengkulak, dan distribusi yang tidak dipersiapkan dengan matang. Karena di dunia pertanian, panen bukan akhir. Panen adalah titik awal dari permainan yang sebenarnya. Masalah petani bukan cuma di produksi. Dan di channel ini, kita akan kupas semuanya, dari hulu sampai hilir. Jadi, pastikan kamu subscribe ke GoKomodo Indonesia dan lanjut tonton konten berikutnya.